Teka-teki siapa yang bakal mengisi kekosongan lini depan timnas Indonesia perlahan mulai terjawab. Cederanya Ole menjadi sebuah kabar buruk yang sangat menghantui pikiran fans sepak bola tanah air. Kehilangan satu pemain sudah seperti kehilangan separuh nyawa Garuda. Namun wajar saja mengingat peran striker berdarah Medan tersebut memang sangat berpengaruh terhadap setiap gol. Untuk itu, PSSI mengkonfirmasi akan ada 2 penyerang baru yang segera tiba di tanah air. Nama Miliano banyak dibocorkan sebagai salah satunya. Namun, satu lagi belum ada kepastian. Apakah yang dimaksud satunya adalah Mauro Zelstra? Atau ada pemain khusus untuk senior? Dimana jika Mauro dari awal kan emang fokus buat tim U23 aja. Makanya, yuk kita bahas lebih dalam. Karena negeri sebelah pun mulai kepanasan dengerin info ini. Nama Miliano Jonathans belakangan ini mendadak melambung tinggi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pemain keturunan Depok ini disebut-sebut masuk dalam radar naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan santer dikabarkan telah sepakat memperkuat skuad Garuda dan akan segera tiba di tanah air. Rumor ini mencuat seiring pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut ada 2 pemain keturunan baru yang telah menyatakan komitmen untuk membela Merah Putih. Meskipun nama-nama tersebut belum diumumkan secara resmi, para penggemar menduga kuat bahwa Miliano Jonathans adalah salah satu orangnya. Kabar Miliano bakal dinaturalisasi makin kuat setelah Erick Thohir menyampaikan bahwa 2 pemain keturunan sudah berkomitmen untuk bergabung. Kami juga sedang mendorong beberapa tambahan. Seperti apa? Saya belum bisa ngomong. Tapi ada 2 tambahan yang sedang kami seriusin. Tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Ya depan lah, back tengah kanan, kiri sudah banyak, masa datangin pemain lagi? Kata Ketum PSSI Erick Thohir dilansir dari Okezone Bola. Apabila kabar ini benar, maka Miliano berpotensi menjadi masa depan di timnas Indonesia. PSSI memang tengah gencar memperkuat skuad timnas, terutama lini serang untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung mulai September 2025. Miliano diproyeksikan menjadi tambahan amunisi di sektor penyerangan yang belakangan tampil inkonsisten. Dengan gaya bermainnya yang cepat dan eksplosif, ia bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing sehat untuk nama-nama seperti Witan Sulaiman, Rafael Struijk, hingga Ragnar Oratmangun. Menariknya, satu nama lagi yang belum disebutkan sama Erick siapa nih cuy? Publik sepak bola tanah air pun belum bisa banyak menebak. Selain Miliano, jarang ada pemain posisi penyerang yang dekat dengan PSSI. Mungkin banyak di antara kita yang mengira Mauro Zelstra, striker murni yang dikonfirmasi sedang diproses. Akan tetapi, menurut info A1 dari Erick Thohir langsung, menyebut jika Mauro lebih utama untuk proyek U23. Ketum PSSI menegaskan bahwa pihaknya nggak akan memaksakan Mauro untuk tim senior. Perkembangan menjadi alasan dan persaingan dengan Jens Raven menjadi tolak ukur yang diutamakan untuk timnas U23 agar lebih bisa bersaing di level Asia hingga misi untuk masuk Olimpiade. Dia umurnya 20 tahun, tapi sepak bola modern. Yamal saja muda bisa bagus. Tapi jangan kecepatan. Main dulu U23, siapa tahu bagus. Seperti Jens Raven kemarin, bikin gol 6. Tapi biarkan dia buktikan dulu. Ungkap Erick Thohir dilansir dari suara.com. Di balik hiruk-pikuk Mauro Zelstra, ada satu nama lain yang diam-diam mulai dibisikkan para pengamat. Dia adalah Dean Zandbergen. Yap, mungkin sudah banyak dari kita yang terlalu mengenalinya. Tapi siapa sangka penyerang muda kelahiran Belanda ini diam-diam punya darah Indonesia yang mengalir dari garis keluarga. Bermain untuk VVV Venlo, Dean adalah tipikal penyerang yang tenang namun mematikan. Fisiknya kokoh, finishingnya dingin, dan pergerakannya penuh insting. Meskipun sudah ramai diberitakan, beberapa laporan menyebut bahwa Zandbergen
sudah masuk dalam pantauan Departemen Scouting PSSI. Bahkan lebih dari 1 kali diamati oleh utusan dari federasi. Bisa jadi, dialah striker kuda hitam di antara sorotan yang terlalu terang pada nama-nama lain. Bisa jadi dialah kejutan yang selama ini disembunyikan untuk momen paling penting. Namun, baru saja nama Dean mulai menyelinap dalam ruang diskusi, perhatian publik mendadak beralih total. Nama Cis Dalinga mendadak kembali mencuat ke permukaan. Ruang obrolan pecinta sepak bola Indonesia gempar dan berputar arah menyorotinya. Striker jangkung berkostum bolonya ini disebut-sebut menjadi kandidat pengganti Ole Rummenigge di tim utama. Dan bukan tanpa alasan, cederanya Ole dalam laga dramatis melawan Oxford United di Piala Presiden 2025 memang membuat Garuda limbung. Dan di saat krisis itu datang, Dalinga muncul seperti kilat petir yang tak diundang. Kenapa Tish? Meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi soal darah Indonesia yang ia miliki, beberapa sumber menyebut keluarga Dalinga sempat menetap di Indonesia pada masa lalu. Sebuah koneksi samar, tapi cukup untuk membuat PSSI kepo berat. Tinggi badannya 190 cm. Sosok targetman sejati dengan kekuatan duel udara dan penempatan posisi yang hampir naluriah. Musim lalu, 43 pertandingan di semua kompetisi bersama Bolonya. 7 gol Serie A dan 1 gol tambahan di pentas Liga Champions. Liga Champions cuy, level tertinggi, bukan kaleng-kaleng. Ini bukan hanya rumor iseng, ini adalah sebuah kemungkinan yang makin mendesak. Apalagi mengingat Erick Thohir menegaskan 2 striker sedang diproses untuk segera datang ke Indonesia. Apakah Dalinga salah satunya? Belum ada yang berani memastikan, tapi tanda-tandanya mulai terasa. Arah angin mulai berubah, langkah-langkah sunyi mulai terdengar dari lorong Eropa ke pelataran Nusantara. Dan kalian pasti masih ingat bagaimana nama Joey Pelupesi ketika itu diam-diam menjadi alternatif saat Jero Redwold batal. Lalu kenapa kali ini Ole absen, kenapa nggak buat kejutan, ya kan? Jika benar Cis Dalinga mendarat di Jakarta dalam waktu dekat, maka kita sedang menyambut bukan hanya striker, tapi mungkin ujung tombak baru bagi mimpi besar bangsa. Setelah mencuat 2 pemain keturunan baru timnas Indonesia, Asia Tenggara mulai kembali heboh nih. Dan Malaysia serta Vietnam menjadi yang paling menyoroti karena memang 2 negara ini juga sedang fokus pada pengembangan pemain keturunan. Malaysia jelas merasa tersaingi kembali setelah sebelumnya sempat mengejek salah satu penyerang diaspora yang akhirnya kembali ke Liga Tanah Air, yakni Rafael Strijk. Bagi publik sepak bola Harimau Malaya, kepindahan Strijk ke Dewa adalah sebuah kemunduran, sebuah kejutan, sebuah berita bagus bagi mereka. Namun kini, jika penyerang Indonesia makin diperkuat, maka Malaysia kembali merasa semakin jauh levelnya. Sementara Vietnam melihat potensi besar dan keseriusan Erick Thohir dalam mencari 2 striker tambahan. Media di sana menyebut ini sebuah kejutan sekaligus ancaman untuk Asia Tenggara, di mana saat PSSI kembali bergerak mencari pemain langsung dapat yang level top. Mereka bahkan sampai menyebutnya dengan 2 bintang kelas kakap. Sebagai acuan dalam menilai 2 striker baru yang belum disebutkan secara pasti oleh Erick Thohir. Timnas Indonesia menaturalisasi 2 bintang kelas kakap lagi setelah insiden tak terduga. Ketum PSSI langsung mengonfirmasi bahwa federasi sedang memproses naturalisasi 2 bintang kelas kakap. Kedua bintang itu nantinya dipersiapkan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis soha.vn. Pada intinya, langkah PSSI untuk mendatangkan 2 striker baru bukan sekedar respon atas cederanya Ole Rummenigge, tetapi sinyal tegas bahwa timnas Indonesia sedang menyiapkan revolusi di lini serang. Emiliano Jonathans menjadi satu nama yang hampir pasti, sementara teka-teki 1 striker lainnya membuka ruang spekulasi penuh harapan.
Apakah itu Mauro Zelstra, Dean Zimmerman, atau bahkan sosok besar seperti Tijs Dallinga? Yang jelas, arah pembangunan skuad Merah Putih kini semakin tajam. Bukan hanya bicara soal jumlah, tapi juga kualitas dan visi jangka panjang. Ketika lini depan kembali dibangun dengan presisi, dan nama-nama diaspora berdatangan satu persatu, kita tidak sedang melihat pengumpulan pemain, tapi penyusunan puzzle mimpi menuju Piala Dunia 2026. Tidak heran jika negara-negara tetangga mulai gusar. Malaysia gelisah, Vietnam pun mulai waspada. Karena mereka tahu ketika Garuda mulai mengapak dari Eropa ke Nusantara, maka badai besar akan segera datang ke Asia Tenggara. Dan kita hanya perlu bersabar sedikit lagi. Karena kalau benar Dallinga tiba, maka bukan hanya kejutan yang datang, tapi mungkin babak baru dari sebuah mimpi bernama Indonesia di panggung dunia. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.